satu persatu. Yang kami taklimi juga guru dan kita bersama Mukarram Ustadz Anton, sekeluarga besar. Semoga Allah senantiasa memuliakan beliau dunia akhirat. Amin. Juga yang kami taklimi keluarga besar kami di Hong Kong, wajah-wajah teduh calon. Amin. Wajah-wajah teduh calon penghuni surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lehoma. Alhamdulillah. Ya Allah, bersyukur banget bisa silaturahim di tempat dan majelis yang mulia Masjid Sancoy. Mudah-mudahan kami tidak terhalang dapat barokahnya majelis ilmu di sore ini. Amin. Semua yang datang ya Allah, atas apa yang dihajatkan kabulkan ya Allah. Amin. Kalau ada yang datang belum menikah, mudah-mudahan tahun ini menikah. Amin. Ini amin belum menikah semua. Ya ngaminin kan? Masya Allah. Dan mudah-mudahan rezeki beliau semua ya Allah berkah berlimpah. Amin. Hidupnya istiqomah. Amin. Kelak bisa pergi ke tanah suci Mekah Madinah. Amin. Husnul Khatimah. Amin. Kalau berangkatnya mau masuk surga semua? Mau. Kalau berangkatnya sekarang siap? Belum punya Ustaz, Masya Allah. Insya Allah saya keinget Nabi bilang apa? Nabi bilang tidak ada orang capek-capek, lelah-lelah, berkorban harta, berkorban jiwa, berkorban waktu, lalu dia duduk di majelis ilmu atas semua pengorbanannya, kecuali Allah nanti mudahkan jalannya masuk surga. Amin. Kedua kalinya sholawat bertakikan salam untuk satu nama yang paling kita cinta. Satu nama itu Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau punya anak atau mungkin ada yang bertanya, Ustaz, tolong rekomendasikan nama anak laki-laki. Jangan ragu, sebut satu syarat namanya awalannya Muhammad. Karena ulama bilang kalau ada rumah kok di dalamnya ada nama Muhammad, rumah itu berkah dan bercahaya. Atau boleh nama-nama dalam Quran, Ibrahim, Ismail, Yunus, Yusuf, Ishak, Musa, Daud. Yang penting jangan salah ambil. Mentang-mentang ada Ustadz dalam Quran, anak saya ada namanya Tony, nama lengkapnya Syaitonir Rajim. Bukan itu. Yuk kita salam takzim dulu pada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi Tapi di negara itu menggema kecintaan pada baginda. Pasti Nabi sayang sama kita semua. Pasti besok pas kita kelak dibangkitkan, Nabi mudah-mudahan mengakui kita sebagai umatnya. Amin.
Dan insya Allah semua yang datang di sini juga dapat semua atas apa yang dijanjikan, yaitu cintanya Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Wajtama'a qaumun, gak ada satu kaum berkumpul dia yatluna kitab Allah, dibaca ayat Allah di dalamnya, wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka saling belajar satu sama lain, illa kecuali nazalat alaihimus sakinah, Allah hujankan sakinah. Makanya majelis ilmu itu tempat sakinah, tenang, nyaman. Begitu saking nyamannya majelis ilmu, nyadar dikit bawaannya Merem. ada Tadi bawaannya ini. nggak apa-apa. Kalau kakinya baru duduk sedikit langsung kesel, ada faktor U. Gak apa-apa, insya Allah capeknya, lelah, letih, Berkah. semuanya diganti surga Firdaus. Amin. Izin hari ini kita mau ngobrol sharing, kita mau pulang dengan tenang. Gimana caranya? Sedangkan hidup mau izin seraton, izin. Gimana caranya? Sedangkan kadang-kadang hidup ini penuh ketidaktenangan, betul? Terlihat dari gurat-gurat wajahnya. Wajah-wajah kadang gelisah, kadang gak tenang. Aduh gimana ya Ustadz, saya ini gimana ya. Coba angkat tangan yang hidup gak punya masalah. Nggak ada. Loh, gak ada yang angkat tangan berarti punya masalah semua. Iya. Satu kabar, sama. Satu sama. Kami juga banyak masalahnya. Satu sama, Ustaz. Masing-masing kita pasti punya masalah. Makanya kalau bisa nih update story WA. Ini kan status. Yuk, saya mau ngasih satu quote dijadiin story WA. Biar story WA-nya nggak template yang Masya Allah tabarakallah. Status WA-nya kata-katanya sudah siap? Siap. Oh, disiapin. Pokoknya hari ini kita mau nyetok 7 hari story WA. Udah sampai seminggu ke depan. Setiap udah? Kata-katanya gini. Setiap manusia pasti punya masalah. Tapi baik sangkanya dia sama Allah, itulah yang membuat masalahnya nggak tiba-tiba langsung hilang, tapi hatinya jauh lebih Tenang. share. Udah nih direkam. Jangan lupa pakai filter. Aduh. Filternya gading dingin boleh, filternya yes, pokoknya filter gimana caranya. Yang hitam legam ini berubah lah. Aduh ya Allah, di sini tuh rasa-rasanya gemuruh, apalagi jauh dari keluarga, rindu, kadang menyisakan dada, betul? Pernah ngerasa nggak lagi diam? Atau iya, lagi diam, atau nangis aja gitu? Kok saya sampai ya di Hongkong? Sering, hampir setiap malam. Itu gemuruhnya kenapa Hadirin? Pasti ada rasa kan, karena sesuatu yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, maka air matalah yang mengungkapkannya. Quote hari Senin. Tadi kan quote hari Minggu. Nanti kalau pas kita lagi sesak dada, gak enak, tiba-tiba nangis, ketahuilah itu datang karena Allah mau ngampuni dosa-dosa kita. Amin. Nabi itu pernah bilang, kata Nabi, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah ingin menghapus dosanya, ibtalahum bil huzn. Tiba-tiba Allah ibtalahum bil huzn, uji dengan tiba-tiba nangis, sedih aja gitu. Jadi kalau nanti tiba-tiba hati rasa sesak, dadanya terasa gak bisa diungkapkan, ketahuilah berarti Allah lagi sayang sama kita. Amin. Share 2 hari. Ahad sama Senin. berarti ntar hari berarti yang ketiga hari Selasa.
teman-teman, tapi ada rumusnya. Mohon izin Bunda, ada rumusnya. Apa rumusnya supaya hati ini nggak nyesek lagi, hati ini nggak runyam lagi, supaya kita tuh nggak nangis-nangis lagi. Walaupun episode tangis itu pasti ada. Apa rumusnya? Rumusnya adalah ridho biqada'illah, atau bahasa Indonesianya ridho atas takdirnya Allah. Saya dari Wonosobo. Ada dari Wonosobo? Wah, tonggo dewe. Saya dari Wonosobo, desanya namanya Wonolelo. Di Wonosobo berangkat ke YIA, Yogyakarta Airport. Dari Yogyakarta International Airport berangkat ke Jakarta. Saya nggak kenal pilotnya siapa, tapi saya percaya kalau saya disampaikan nanti ke tujuan yang namanya Jakarta. Setelah sampai Jakarta, lanjut pesawat Jakarta Hong Kong 5 jam. Lagi-lagi saya nggak kenal pilotnya siapa, tapi saya yakin pilotnya nyampein saya. Lalu setibanya di Hong Kong, dijemput oleh panitia, dihantar ke penginapan. Kami beristirahat, sampailah pada takdir terbaik kami hari ini, bertemu dengan keluarga kami di Hong Kong. Padahal saya nggak kenal siapa pilotnya, tapi saya yakin saya akan sampai. Lalu kita bertanya, gimana bisa kita khawatir sama takdirnya kita, sedangkan kita tahu takdir kita digenggam oleh yang maha baik. Siapa? Allah. Makanya tenangkan hatinya. Tenang tuh bukan cuma banyak jinnya, jin. Ini semuanya wajah-wajah banyak jinnya semua. Alhamdulillah, amin. Bukan banyak jin itu, di sini berat jin. Tadi di sesi 1 diajarin lehoma, jin, apa lagi? Setan. Di sini banyak banget ya ternyata. Setan tuh apa namanya? Bil ya? Apa? Bil. Masya Allah, Masya Allah. Kaget mereka sampai sini. Banyak kosakata. Ada lagi. Hadirin, itu cara kita sedikit pelan-pelan. Kan mau tenang, hidup nyari tenang, betul? Betul. Pokoknya 1 miliar tapi tenang lebih baik daripada 1 juta nggak tenang. Ya iya. Ya Betul benar. atau betul? Yang penting kan tenang hidupnya. Tenang 1 Nggak apa-apa, miliar. ya Allah, saya mah nggak minta banyak, saya yang sederhana aja. Syukur-syukur ya Allah, nanti kalau bisa dapat pasangan yang solih, Amin. yang beliau akhlaknya baik, Amin. setia dan gak gampang marah, Amin. dan rajin transfer ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Masya Allah. Amin. 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 Belajar ridho sama apa yang Allah tetapkan itu, balik lagi jadi sumber ketenangan. Saya mau kasih tahu satu amalan. Kira-kira mau nggak amalan ini diamalkan? Mau. Jadiin story WA hari Selasa. Sudah? Sudah. Satu amalan yang sesiapa melakukan amalan ini, zikir ini, dan bacaan ini, Allah yang akan menghujamkan ketenangan dan dia akan dibawa terbang menuju rahmat Allah yang luas. Amin. Banyak-banyak dan sering-seringlah mengucap La haula Wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sampai hil aliyil azim boleh, atau cukup sampai quwwata illa billah boleh. Siapa yang mengamalkan, Allah bawa dia pada hal yang jauh lebih baik dari apa yang selama ini dia harapkan. Amin. Share. Udah 3 status. Ya lumayan lah, setidaknya nanti status kita nggak yang biasa-biasa, ada warnanya gitu. Ada
Ketenangan yang berasal dari sesuatu yang tidak bisa kita minta, kecuali ketenangan itu nanti itu Allah yang menghujam. Makanya kalimat itu tuh kalimat penuh kesadaran. Coba diulang kalimatnya tadi apa? La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwah. Ya Allah, tidak ada daya, wala quwwah, dan gak ada juga kekuatan, illa billah, kecuali semuanya atas pertolongannya Allah. Coba sadari betul-betul. Sampai di Hong Kong, kalau bukan Allah tolong, kita nggak mungkin ketemu keluarga-keluarga yang solih-solihah seperti ini. Bersyukur sampai Hong Kong, alhamdulillah Allah mudahkan ketemu saudara seperjuangan. Mungkin ada beda-beda kisah, ada beda-beda cerita. Ada yang mungkin dapat pas alhamdulillah tuannya baik, ada yang mungkin alhamdulillah tuannya agak kurang baik. Tapi ya udah, belajar untuk tetap tenang, belajar untuk tetap kondisikan hati agar lapang. Lapang dada, berawal dari doa yang tadi, la haula wala quwwata Illa billah. sama satu doa lagi diamali. Doanya hampir dari kecil kita sudah hafal. Tuan guru kita Ustaz Anton juga pasti sering mengajarkan. Apa doanya? Rabbish rahli Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Itu doa yang dari kecil sudah kita ulang-ulang. Rabbi syurahli sadri, ya Allah lapangkan dada saya. Sesep belajar untuk ridho, menerima semua ketetapan. Pasti nanti yang sesak itu akan hilang. Dan apalagi orang-orang yang ridho itu tuh cenderung jadi orang yang Allah juga suka sama dia. Kata ulama, maaf, kata Nabi SAW, man radiya falahur ridho. Barang siapa yang dia ridho atas semua ketetapannya Allah, Allah juga ridho sama dia. Jadi kalau hidup kita mau diridhoi Allah, belajar ridho, menerima apapun kejadian. Pahit Ustadz, nggak apa-apa, nikmatin aja. Iya, pahit Gak Ustaz. enak Ustadz, nggak apa-apa, nikmatin aja. Jamaah, pahit Ustadz, nggak apa-apa, nikmatin aja. Setiap yang pahit-pahit biasanya jadi cerita manis di kemudian hari. Amin. Coba lihat kemarin pas diri kita masih jauh banget, kita tinggalkan keluarga, anak, pasangan. Lalu ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji dengan berbagai macam ujian karena LDR dan segala macamnya. Tapi ternyata setelah itu Allah karunia hadiah yang luar biasa. Itu apa namanya kalau bukan Allah menghadiahkan pada seorang hamba atas keriduannya? Maka belajar ridho, itu yang pertama. Yang kedua, gimana supaya hidup kita bisa nanti pulang dengan tenang? Belajar memaafkan. Belajar apa? Memaafkan. Ustadz, tapi dia robek-robek nama saya Ustadz. Maafkan. Ustadz, tapi dia gibahin saya, ngomongin saya di belakang. Tapi Ustadz, dia rebut suami saya. Ada. Jin. Tanjak. Maafkan juga. Apa hadirin? Kalau di rumah gimana? Kembali suaminya. Kasihkan cari yang baru. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei hambaku yang jiwanya tenang, katanya hidupnya mau tenang, tapi kok masih susah memaafkan. Katanya mau tenang, tapi kok masih sibuk dendaman. Ustaz, tapi maafkan sulit. Kan memaafkan gampang di lisan, tapi sulit di perbuatan, betul?
Siapa yang masih dendaman? Siapa yang belum bisa memaafkan? Sakit nggak rasanya disakiti? Sakit. Sakitnya di mana? Sakit. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Gak apa-apa, tapi kan memaafkan itu melegakan. Ini jemaah quote hari Rabu. Udah dimarahin Pokoknya terus-terusan. kita ngaji gak kehabisan stok buat konten seminggu. Apa quote hari Rabu? Memaafkan itu sudah. Bismillah. Memaafkan itu bukan karena dia pantas untuk dimaafkan, tapi memaafkan itu karena jiwa, hati, dan raga kita berhak bahagia. Masuk? Share. Siapa yang mau maafin kalau bukan diri kita sendiri? Sedangkan kalau kita dengki, kita hasad, yang rusak diri kita sendiri kan? Dengki sama orang ibarat menyimpan tomat di dalam tas. Saya punya tomat, saya ambil tomat ini 1 butir. Tomat ini saya masukkan ke dalam tas, saya ikat, lalu saya tutup, saya biarkan selama 7 hari. Apa yang terjadi sama tomat dalam tas saya? Tomatnya busuk. Lah kalau 7 hari tomatnya busuk, kalau tomat busuk itu saya diamkan 1 tahun, tas saya ya ikut busuk. Makanya tasnya ikut busuk, ikut rusak. Hati yang penuh dengki, dendam, amarah yang tak terkendali, ini kalau nggak disembuhin, nggak dibersihin dengan cara gampang maafin, nanti lama-lama busuknya itu jalan. Pokoknya mata memandang, bawaannya itu pasti pencitraan. Pokoknya tangan, pokoknya salah aja. Kalau orang udah cinta, apapun yang dilakukan terasa benarnya. Kalau orang udah salah, apapun yang dilakukan dia pasti salah. Karena biasanya orang pembenci itu matanya tertutup sama kebencian. Matanya ditutup kebencian, makanya salah semua. Belajar untuk tenang. Cara yang kedua, memaafkan. Ini nih gampang di lisan. Udah maafin belum? Sudah, saya sudah maafkan. Tapi dalam hati, besok awas loh ya. Besok kita bilang ya. Atau kalau perempuan ketemu sama perempuan, iya mbak gimana ya? Manis sekali wajahnya. Padahal setelah pelukan cipika-cipiki, mau foto kowe teko. Udahlah jemaah, kita mau ayo pelan-pelan nih hatinya dibersihin. Jawab jujur, kita banyak baik sangkanya atau sering buruk sangkanya? Yang kedua, kita banyak dosa atau banyak pahalanya? Kan sama, banyak dosanya, banyak buruk sangkanya. Lalu mau sampai kapan hidup kita kalau terus begitu? Pasti nggak tenang-tenang. Makanya kita datang ke sini lagi mau nenangin hati. Gimana caranya? Yang pertama, belajar ridho. Yang kedua, belajar memaafkan. Saya baca Quran sekali, sekali hadirin semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'rid 'anil jahilin.
Allah yang muji kita dengan pasangan yang gak setia, itu tuh Allah yang muji. Allah yang muji, Allah juga yang ngasih solusi. Khudil afwa. Saya tuh mau minum kok gak enak. Dingin ya Ustaz. Dingin ya. Saya mau minum gak enak ya, jamaah gak pada minum. Ada. Ya udah, minum dulu boleh. Masya Allah. Ketutrom dengan ngombe kafe. Gak bisa dibuka gitu. Yo, pakai cunyuk ya. Dicunyuk ya. Kasih punya. Tadi sampai mana? Khudil afwa. Apa sih khudil afwa? Allah ternyata perintahin kita. Kalimat tadi ada di Quran surah Al-A'raf ayat 199. Apa ayatnya? Khudil afwa. Khudil afwa itu artinya maafkanlah. Wa'mur bil 'urf. Ajak orang-orang terus berbuat baik walaupun kita belum baik. Pernah ngajak orang di update status lalu diejek? Pernah? Katanya, ya sok banget, sok ustazah. Bukan, jawab aja. Kalau ada yang bilang sok ustaz atau sok ustazah, bilang, mohon maaf, saya ngingetin bukan karena udah baik, tapi saya tahu rasanya sendirian dan saya lagi mau ngajak kepada kebaikan biar kita bareng-bareng. Gitu aja. Kan kalau jamaah ngajakin kebaikan, kita juga dapat energi kebaikannya dari pihak yang kita ajak. Kalau misalkan kita sendiri, kita tahu berat sendirian. Berhijrah sendirian berat ya Ustaz. Mau sama Ustaz, aman Ustaz. Hadirin. Oh itu juga nih nyup mau. Masya Allah, berkah banget ini ketemu sama hadirin semua. Amin. Maafkan, belajar maafkan. Tenang itu datang karena kita memaafkan. Tenang tuh nggak datang karena dendaman. Dendaman tuh cuma nyesekin dada. Tapi kalau kita belajar maafin orang, kitanya di situ yang akan tenang. Ustadz, berarti terus sekarang saya udah belajar memaafkan orang yang hina di sosial media. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya berhenti ataukah saya posting tetap? Posting lagi. Kalau sebelumnya kakak posting berapa sehari kak? Sehari postingnya 5 Ustadz. Tambah kak 10 postingan sekarang. Biar kebaikan harus diluaskan, jangan disempitkan. Ustadz, apakah nanti nggak ria? Sebentar, ria itu yang tahu antara dia sama Allah. Lagi juga kan, bukan berarti kita posting baik kita ria. Yang tahu ria yang kita sama Allah, tapi kita posting baik dalam rangka ngajak kepada kebaikan. Sholat lagi diposting Ustadz, boleh, asalkan tujuannya ngajak pada kebaikan. Yang penting tetap pakai etika dan adab. Jangan sampai lagi sholat, Allahu Akbar, jangan ping aku lagi sholat di rakaat kedua. Gimana ceritanya sholat tapi posting? Berarti dia gini, Allahu Akbar. Terus yang komen, no foto hoax. Ini aku lagi ruku. Buat apa? Kan gak kayak gitu. Gitu, Masya Allah.